Halo semuanya, kali ini kita akan belajar PowerPoint. PowerPoint ya, aplikasi tercinta kita PowerPoint. Nah, langsung dibuka Start PowerPoint. Tampilannya seperti ini. Kebetulan yang saya pakai ini PowerPoint seri 2000 berapa nih? 2016. Nah, ini PowerPoint berapa nih? Kita lihat dulu. 2013 ya, terserah mau seri keberapa. Kebetulan ini 2013. Nah, baik. Jadi tujuannya adalah membuat laporan, bentuk laporan apapun itu, setingkat SD. Mungkin contohnya adalah untuk kegiatan community service ataupun lain-lain. Nah, menggunakan laporannya dalam PowerPoint dalam bentuk semi website. Nah, semi website artinya kita menggunakan teknik hyperlink. Nah, contohnya seperti ini, langsung saya praktekkan saja. Hal yang pertama kita lakukan, kita sepakati dulu ukuran kertas. Ya, untuk ukuran kertas sebenarnya bebas, tapi kali ini kita sepakati aja dulu untuk ukuran kertasnya ya. Ukuran kertasnya kita buat sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, di sini di slide-nya kita ganti aja ukuran untuk kertasnya ini. Di desain, lalu kita slide size, lalu custom slide. Nah, kita ke desain, lalu ke slide size, lalu custom ya. Nah, di sini ada widescreen, on screen segala macam. Nah, bla bla bla. Nah, kita sepakat kita sebesar A4 aja. A4 ya, kertas A4 tau lah ya. Dan dia landscape, oke? A4. Kita sepakat kita pilih A4, lalu oke. Maximize. Nah, jadi ini ukuran A4. Oke. Baik. Yang pertama-tama adalah kita sepakat kita buat dulu judulnya. Nah, kita buat dulu judulnya. Terserah nanti untuk desainnya bagaimana. Yang penting kertasnya sudah tersedia ya. Baik, hal yang pertama adalah kita buat judulnya. Misalnya ini contoh ya, contoh laporan community service contohnya. Misalnya kita buat laporan community service. Nah, community service ya, community service. Nah, untuk desain tulisan judulnya kamu bisa buat sendiri ya. Ya, bebas. Nah, terus untuk background kamu bisa buat sendiri dari desain maupun format background. Nah, di format background banyak dari picture, lalu pattern. Nah, picture ini juga picture yang sudah disediakan oleh si PowerPoint. Bisa juga kita masukkan yang sudah kita ambil. Nah, misalnya ini. Nah, seperti itu. Banyak sekali caranya ya, laporan community service. Lalu karena kamu mungkin tingkat SD, anggap aja kelas 5 ya. Anggap SD tingkat kelas 5, kita buat kelas 5. Mungkin kamu SD-nya kelas 5 ya. Nah, kita buat kelas 5. Untuk judul, tata letaknya nggak harus seperti ini. Kamu bisa buat dengan imajinasimu sendiri. Ini hanya contoh saja ya. Ini hanya contoh saja untuk membuka cakrawala pemikiranmu. Asik, cakrawala ya. Udah kayak langit aja. Nah, laporan community service. Anggaplah kita atau gurumu sepakat membuat 5 lembar atau 5 hari gitu ya. Berarti kita buat nanti seperti ini aja. Nah, kita buat di sini hari pertama, lalu ini copy, ini bisa ya, klik copy lalu paste. Nah, gampang, copy paste. Nah, gampang. Nah, ini di sini udah langsung ada garisnya. Paste lagi, copy paste. Nah, 4, satu lagi copy paste. Nah, ini dia. Lalu bisa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jangan 14 dong. Hari keempat, hari kelima. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk ini bisa kamu desain sendiri ya. Misalnya saya ini kurang gede nih, atau saya buat biar lebih keren. Ini saya besarin dulu. Ini saya kecilin dulu ya.
Oke, videonya saya percepat dulu ya. Oke, ini dia. Misalnya kamu bisa buat kotak-kotak ya. Kamu bisa desain sendiri kotak-kotak hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Misalnya kamu beda-bedain juga nggak masalah sih, tergantung desainmu ya. Nah, hari keempat mana warnanya? Boleh pakai text fill ya. Misalnya ini shape fill, sorry. Nah, warnanya ada di sini. Misalnya ya inilah. Oke. Ini kita panjangin. Ini sih dalam pikiran otak saya ya. Kamu bisa buat desainmu sendiri. Ini hanya contoh untuk membuka cakrawala pemikiranmu. Merdeka. Kok merdeka? Ya karena kita sudah merdeka. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu biar lebih keren kamu bisa tambahkan foto-fotonya di sini untuk sampulnya. Misalnya, nah caranya gampang sekali ya, dari insert picture itu untuk memasukkan foto. Anggaplah foto kegiatanmu adalah ini. Kita ambil foto kegiatanmu misalnya adalah ini. Nah, ini dia. Lalu kita kecilin, cara ngecilinnya gampang. Nah, lalu kita bisa buat desain lagi. Ini di shape juga banyak ya. Kamu bisa membuat desain dari shapes ya. Nah, manfaatkan shapes yang ada. Seperti ini, warnanya bisa kamu ganti. Lalu saya pengen gimana ya lagi ya. Nah, oke. Misalnya saya pengen buat seperti ini. Nah, warnanya hitam juga. Misalnya saya pengen buat seperti ini. Oke, ini desain sampulnya ya. Nah, boleh memasukkan foto-foto PNG, foto-foto PNG ya. Oke, ini dia kelas 5 contohnya ini. Nah, nanti ceritanya ketika orang menggunakan membaca dari laporan kita ini, ketika dia klik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dia langsung terintegrasi dengan harinya itu, lembaran itu. Jadi langsung bisa secara sistem kayak website gitu ya. Jadi ada istilahnya teknik hyperlink. Tapi sebelumnya kita harus sediakan dulu bahannya. Nah, ini adalah bahannya. Misalnya ini adalah sampul atau berandanya. Lalu yang kedua kita new slide. Nah, ini masuklah kita ke hari pertama. Lalu kamu isilah hari pertama. Misalnya anggaplah ini hari pertama ya. Hari pertama. Hari 1. Nah, kamu desain. Boleh buat backgroundnya apa saja. Misalnya saya pengen buat background, insert, atau boleh dari desain, format background, ataupun sistemnya seperti ini, membuat backgroundnya. Anggaplah saya membuat ini background. Lalu ini saya gedein juga, seperti ini bisa. Nah, seperti ini. Oke, terus ini kan lebih memanjang ya daripada akhirnya ini nggak terisi. Kalau kita tarik seperti ini dia akan lebih. Nah, tekniknya bisa kita gunakan sistem crop. Crop itu memotong sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya sepanjang ini, lalu kita tarik ini juga sepanjang ini, lalu kita crop seperti ini. Nah, tapi dia sistemnya itu harus kita kirim ke back, send back. Nah, baru dia ke belakang. Atau tadi kayak sistem tadi, desain,
membuat backgroundnya, lalu format background, lalu picture, lalu file. Nah, filenya di mana? Tadi kita cari aja filenya di mana. Nah, misalnya tadi filenya ada di tempat download ya kan? Tempat download mana tadi ya? Kok nggak ada? Nah, saya tadi simpan di mana? Woi, kamu di mana? Tadi namanya apa ya? Aku lupa nama filenya apa. Kita cari dulu. Wah, tidak kelihatan kamu. Padahal all picture, all file. Nah, sudah all file. Dia di mana? Oh ya, kita masukkannya bentuk picture ya. Oke. Lalu tidak kelihatan. Oh, ini dia background. Nah, lalu insert. Nah, langsung masuk dia. Ya, langsung masuk dia. Seperti itu. Nah, itu untuk backgroundnya. Lalu kita buat hari pertama. Misalnya ini bisa desain aja nih, terserah nih, buat tulisan yang aneh-aneh aja dua, yang keren-keren lah gitu ya. Nah, yang keren-keren hari pertama saya pengen buat dari shapes deh biar lebih keren. Jadi saya memasukkan shapes misalnya. Nah, ini dia. Nah, lalu saya buat warna kuning, lalu ini send to back. Hari pertama seperti itu. Nah, tentu kegiatan-kegiatan itu kan ada gambarnya hari pertamanya. Kalau baru buat tanggalnya, kalau enggak buat tanggalnya di sini juga. Nah, buat tanggalnya misalnya tanggal berapa? Tanggal 18. Misalnya ini contoh 14 bulan 4 2023. Nah, hari pertama. Ini juga saya pengen desain biar lebih keren. Menggunakan format, saya buat ini. Nah, ini contohnya. Lalu saya anggaplah ini foto-foto kegiatanmu ya. Anggaplah ini foto-foto kegiatanmu, contoh foto-foto kegiatanmu. Misalnya ini foto-foto kegiatanmu. Ini foto-foto kegiatanmu, kamu masukkan beberapa foto-foto kegiatanmu. Nah, lalu masukkan buat biar lebih keren. Boleh kamu di format ini bisa dibuat seperti ini. Nah, di format untuk menggunakan bayangan-bayangannya seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh. Oke. Nah, lalu mana lagi? Nah, boleh seperti ini. Lalu bisa kamu tambahkan shapes juga. Misalnya saya menambahkan ini ya, berlebih keren aja ya. Nah, lalu saya buat dua warna yang berbeda ya. Nah, ini dia. Lalu mungkin fotonya yang lain kita masukkan lagi. Nah, mana lagi foto-fotonya yang lain? Kita cari foto-foto yang lain. Misalnya ini. Nah, ini kita kecilin. Ini juga kita desain. Nah, lalu saya menambahkan shapes di dalamnya biar lebih sedikit variatif ya. Biar sedikit variatif, saya mau pakai ini. Nah, lalu ini saya format, lalu saya buat di sini format ada animasinya ya, refleksinya juga ada. Ada juga efek dari cahayanya, juga efek dari 3D transformation. Nah, ini saya send to back dulu biar lebih keren. Nah, ini format tadi mana tadi? Nah, send to back udah. Lalu ini saya pengen ganti warna hitam. Saya ganti jadi save fill. Misalnya warna kuning juga boleh, atau warna ini aja. Nah, lalu outline-nya saya matiin.
Lalu save efeknya ini 3D-nya ternyata. Nah, 3D-nya di sini ternyata. Oke. Saya kasih refleksinya di sini. Nah, save effect 3D-nya di sini. Pokoknya kamu buat aja, coba-coba aja ya. Oke. Nah, ini dia ya, seperti itu. Lalu kamu buatlah keterangannya. Misalnya ini saya buat contoh teks aja ya. Kamu kan yang tahu sendiri kegiatannya apa. Contoh teks, contoh teks. Nah, seperti itu ya. Kamu buat keterangannya aja. Sesimpel itu. Bahkan bisa kamu buat kotaknya misalnya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya, anggaplah ini udah. Nah, kamu tinggal format, buat aja kotak seperti ini boleh, atau tanpa juga dibuat seperti itu boleh. Nah, lalu kita buat hari yang kedua. Nah, ini hari pertama, sekarang hari yang kedua, new slide lagi. Nah, boleh kamu buat background yang lain. Misalnya design, format background, lalu picture, lalu file. Misalnya saya sudah menyediakan beberapa background yang ingin saya pakai. Misalnya backgroundnya ini. Nah, misalnya ini. Nah, cakep ya. Cakep, secakep kamu ini ya. Cie, secakep kamu. Asik. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita buat hari kedua. Nah, hari kedua misalnya kita buat hari kedua. Hari 2 misalnya ini. Nah, saya pengen desain hari keduanya ini. Dalam pikiran saya, otak saya sekarang pengen buat yang mana ini sekarang. Nah, yang ini aja deh. Yang ini. Nah, oke. Lalu saya pengen warnanya yang gradien, tapi gradiennya warnanya jangan agak warna biru aja biar selaras dengan langitnya, tapi pengen gradiennya seperti ini. Terus pengen kita buat, nah seperti ini, lalu kita send back. Nah, seperti itu. Hari 1, hari kedua sama, kamu masukkan juga foto-fotomu yang tadi. Misalnya anggaplah kamu foto-fotonya adalah ini, misalnya ini ya, kamu anggap ini foto-fotonya misalnya. Lalu ini boleh kamu desain lagi format. Nah, misalnya berkeren seperti ini. Nah, kamu gedein juga boleh. Kalau cuma satu, anggaplah cuma satu fotonya ya. Nah, di sini atau di sini terserah ya, kamu tinggal desain biar lebih keren. Kamu bisa masukkan shapes yang ada. Oke, misalnya saya coba pakai ini deh, keren nggak ya kalau pakai ginian? Terus saya buat pakai ini, terus warnanya warna agak biru. Lalu outline-nya saya matiin, no outline, lalu send to back. Nah, seperti itu. Nah, lalu buat keterangan. Oke. Bla 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 bla. Nah, buat keterangannya. Boleh keterangannya di sini, boleh di sini, boleh di sini. Terserah membuat keterangannya di mana. Boleh dari sini. Nah, bla 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 bla. Bla 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 bla. Nah, seperti itu ya. Lalu board. Nah, seperti ini. Lalu boleh kamu buat, nah seperti ini. Pokoknya desainnya ini sudah gampang. Di format desainnya dari format ya. Nah, anggaplah ini sudah 5 lembar ya. Ini saya copy, tapi sebenarnya ini sama. Nah, anggaplah ini semua sudah 5 lembar. Hari pertama ini saya ganti jadi hari ketiga contohnya.
Ini saya ganti hari ketiga, ini agak beda, saya ganti warnanya aja. Tapi walaupun sama isinya ya, hari ketiga, terus hari keempat, ini juga saya ganti warnanya biar tahu nanti membedakannya. Nah, lalu ini hari kelima, kita ganti ya. Misalnya ini. Nah, misalnya ini, nah ini. Nah, kita buat pembedanya. Oke, jadi udah selesai. Langkah yang ketiga tadi untuk menyediakan kertas sudah, bahan sudah kita sediakan. Nah, langkah yang terus desain, langkah yang kedua desain. Langkah yang ketiga adalah untuk membuat teknik hyperlinknya. Sebelumnya jangan lupa buat setiap lembaran ini tombol beranda. Boleh kamu menggunakan shapes misalnya seperti ini. Ini dia tombol beranda, misalnya ini gambar rumah. Nah, seperti ini. Atau kamu desain sendiri. Misalnya kita buat dengan tulisan aja. Tombol beranda. Nah, tombol beranda ini artinya akan kembali, kalau kita klik ini akan kembali ke halaman 1. Nah, misalnya saya desain dulu tombolnya ya. Misalnya tombolnya saya desain dulu menggunakan tombol ini. Nah, ini saya send to back. Lalu ini saya efek biar lebih keren, pushnya. Nah, lalu warnanya jangan hitam dong. Nah, terus ini kok hilang. Nah, ini saya bold. Atau ini saya panjangin aja. Nah, seperti ini lalu saya panjangin juga biar lebih keren. Nah, lebih keren ini ternyata. Lalu ini saya klik, lalu saya tekan Ctrl di keyboard CTRL, lalu klik lagi, lalu ini saya group. Nah, cara ini teknik group namanya. Jadi ini jadi bersatu. Kalaupun kita geser-geser, dia akan bersatu. Tadinya dua objek yang berbeda, yaitu tulisan dan shapes itu terpisah. Ketika kita group, maka dia akan jadi satu. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh kamu copy, paste di sini. Nah, paste di sini. Nah, ini boleh kamu juga tarik ke sini. Nah, ini juga bisa kamu paste di sini. Nah, ini juga bisa kamu paste di sini. Jadi kamu gak usah capek membuat satu-satu. Yang penting satu kamu buat, yang kedua sudah jadi. Nah, paste. Nah, itu langkah yang ketiga. Tadi satu menyediakan kertasnya, dan yang kedua menyediakan bahan-bahannya, yang ketiga mendesainnya, sekaligus membuat tombol-tombol berandanya, yang keempat barulah kita buat hyperlinknya. Nah, contoh di hari pertama ini kita masukkan yang namanya hyperlink. Nah, di sini ada insert. Lalu di sini ada hyperlink. Nah, di hyperlink ini boleh kamu memasukkan ke file mana yang kita tuju ketika kita mengklik filenya. Tapi hyperlink ini lebih luas karena bisa memasukkan file-file yang lain dan video. Nah, biar cepat, karena ini pergantiannya hanya per slide. Nah, kalau hyperlink lebih luas per slide. Ini tombol yang lebih kecilnya, yaitu tombol action, karena dia menuju. Seperti itu, menuju slide yang berikutnya lebih sempit. Sama aja sebenarnya fungsinya, cuman ini lebih luas. Bahkan kalau kita klik ini bisa kita sambungkan ke video yang ada di komputer kita gitu. Tapi kita pakai yang action aja. Nah, di action, lalu hyperlink. Nah, karena ini adalah hari pertama itu adalah ini kan slide kedua. Slide kedua. Berarti kita buat ini slide, kita pilih slide kedua. Lalu oke. Nah, lalu juga ini hari kedua kita buat hyperlink. Tidur cepat tadi action hyperlink. Ini kan di slide ketiga, kita cari klik slide lalu slide ketiga. Lalu oke. Lalu hari ketiga hyperlink. Hyperlink lagi. Capek deh. Lalu slide, lalu kita pilih yang ke berapa nih? 1 2 3 yang keempat. Lalu oke. Yang ke ketiga
Nah yang keempat, yang keempat berarti ini ada slide-nya yang keempat nih, slide keempat ya. Action. Kita buat slide yang keempat. Yang kelima dong. Oke. Lalu yang terakhir slide kelima itu ada di sini, di slide keenam ya. Lalu action hyperlink slide yang keenam. Nah, lalu oke. Tuh. Setelah itu kita ke slide yang kedua. Nah, hari pertama ini kita klik tombol beranda, lalu ini kita klik tombol beranda, lalu kalau dia belum muncul, nah ini kan belum muncul, saya klik nih belum muncul, klik lagi sekali lagi, tulisannya ini kamu klik, baru muncul actionnya ya. Lalu action, lalu hyperlink, ini kan semuanya kita ke slide 1. Nah berarti oke. Ini juga hyperlinknya, action, ini semuanya ke slide 1. Artinya nanti ketika kita pilih itu akan menuju ke slide 1 untuk melihat slide-slide berikutnya, slide 1. Nah semuanya ke slide 1 ya, gitu ya. Action, lalu slide 1 semuanya. Oke, seperti itu. Lalu ini juga action, lalu ke slide 1. Nah, terus jangan lupa juga menggunakan animation. Nah, di sini kita buat animation. Nah, ini juga animation. Kita buat animation ya. Ini juga teknik animation. Nah, di sini animation kamu klik aja objeknya, lalu pilih animation yang ada. Di sini ada banyak animation ya. Ini yang fly in, kamu bisa pilih seperti itu. Lalu ini juga bisa kamu animation semua tulisannya. Nah, transisinya juga bisa split, random. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung kita contohkan. Nah, contoh ya. Nah, ketika saya pilih hari ketiga, maka dia langsung menuju hari ketiga. Ketika saya pilih tombol beranda, dia akan kembali. Nih, tombol beranda dia akan kembali ke. Ini juga hari kedua. Saya pilih tombol beranda, dia akan kembali ke halaman halaman pertama. Jadi seperti itu tekniknya. Jadi sangat gampang sekali ya membuat sistem hyperlink. Oke, terima kasih. Jadi jika video penjelasan saya terlalu cepat, kamu boleh setting di YouTube kamu itu di kecepatan video di roda 3 itu, di gigi roda itu, kecepatannya kamu kurangin seperti itu ya. Jika terlalu cepat, jika terlalu lambat kamu cepatin, seperti itu sebaliknya. Oke, terima kasih.